Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aza Anastasia Fernandi, NIM 4022000014, Perbankan Syariah A semester 4. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah Rasulullah SAW ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam atau umat Islam sendiri dan orang-orang yang belum masuk Islam. Dakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah-ibadah ritual. Sedangkan dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya, dan mengamalkannya. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah. Masjid yang pertama dibangun Nabi di Madinah adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah. Fungsi masjid pada saat itu adalah: 1. Sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak, menjadi sarana ibadah seperti sholat, puasa, dan lain, serta ayat-ayat tentang ibadah dan hukum-hukum agama mulai turun di masa ini. 2. Tidak hanya itu, masjid juga menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. 3. Sebagai sarana tempat menyambung tali silaturahmi antara kaum muslimin. 4. Sebagai sarana sosial. 5. Menjadi tempat bermusyawarah. Dan yang terakhir, tempat menyusun strategi perang. Untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar yang dibangun dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adilnya. Pasar tersebut telah mengubah sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu. Dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak, jauh dari riba dan keserakahan. Pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama, yang berpusat di Madinah. Di Madinah ini syarat sebagai sebuah negara sudah terpenuhi. Akhirnya Nabi membuat sebuah konstitusi yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dengan non-Islam di Madinah yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama antara pihak yang terkait. Atas kesuksesan ini, Piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Inilah yang menginspirasi umat Islam hari ini untuk tetap menjaga toleransi umat beragama. Isi dari Piagam Madinah yaitu: dalam bidang politik, Nabi Muhammad SAW menyelesaikan semua masalah masyarakat Madinah berasaskan semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan. Bidang agama, rakyat Madinah bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing. Selain itu, mereka perlu menghormati agama yang dianut oleh individu yang lain. Bidang sosial, setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. Bidang perundangan, undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh, menjadikan cara lebih
cara hidup lebih tersusun dan diterima ramai. Bidang ekonomi, semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan. Amalan riba dan penipuan dilarang sama sekali dalam ekonomi Islam. Bidang pertahanan, setiap rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dan ancaman dari luar musuh. Kedudukan Yahudi, mereka mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.